Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pohon keputusan dari mata kuliah Artificial Intelligence. Perkenalkan, nama saya Angelo Rumondor dari kelompok 7 bersama teman saya Gerald Mamangkei. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang mencari rute terbaik dari Jakarta menuju Kediri yang menggunakan 3 metode. Yang pertama, Depth First Search, DFS. Yang kedua, Breadth First Search atau BFS. Dan yang ketiga, Best First Search. Nah, dari data jarak yang didapatkan antar kota sebagai berikut. Dengan rute Jakarta-Solo jarak 1000 km, Solo-Yogyakarta jarak 1000 km, Jakarta-Purwokerto jarak 800 km, Jakarta-Yogyakarta dengan jarak 1900 km, Purwokerto-Semarang dengan jarak 1500 km, Purwokerto-Surabaya dengan jarak 1800 km, Purwokerto-Solo dengan jarak 500 km, Yogyakarta-Bandung dengan jarak 1000 km, Yogyakarta-Kediri dengan jarak 1500 km, Kediri-Surabaya dengan jarak 1500 km, dan terakhir Yogyakarta-Surabaya dengan jarak 1000 km. Yang pertama, metode Depth First Search, yaitu DFS, di mana DFS menelusuri rute hingga mencapai tujuan tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih pendek. Pencarian yang menjelajahi satu rute secara mendalam hingga menemukan tujuan, baru kembali ke node sebelumnya jika buntu. Keunggulan dari Depth First Search yaitu cepat menemukan tujuan jika tidak ada terlalu banyak cabang. Yang menjadi kelemahan dari metode tersebut, tidak efisien jika ada rute alternatif yang lebih pendek karena DFS cenderung melewatkan rute lain saat fokus pada satu jalur. Di sini kita masuk pada cara kerja DFS, yaitu mulai dari simpul awal. DFS memulai dari simpul akar atau simpul awal yang telah ditentukan. Selanjutnya menandai simpul sebagai dikunjungi. Setiap kali dikunjungi, simpul tersebut ditandai agar tidak dikunjungi lagi. Berikutnya menjelajahi simpul tetangga. Nah, DFS akan memprioritaskan menjelajahi simpul tetangga yang belum dikunjungi. Jika tidak ada simpul tetangga, maka kembali ke simpul sebelumnya atau backtracking. Selanjutnya ulangi langkah ketiga. Proses ini berlanjut sampai semua simpul sudah dikunjungi atau tujuan ditemukan. Nah, di sini pohon keputusan yang dibuat dengan node dari Jakarta, goal Kediri. Di sini dari Jakarta ada 3 percabangan, yaitu Solo, Purwokerto, dan Yogyakarta. Kita mulai dari Jakarta ke Solo. Apakah Jakarta ke Solo ada percabangan? Ya, yaitu Yogyakarta. Selanjutnya, Jakarta ke Purwokerto, apakah ada percabangan? Ya, yaitu Semarang, Surabaya, dan Solo. Kita lanjut ke percabangan dari Purwokerto ke Semarang. Apakah ada percabangan? Tidak. Apakah Purwokerto ke Surabaya ada percabangan? Tidak. Dan apakah Purwokerto ke Solo ada percabangan? Ya, Surabaya. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, Jakarta ke Yogyakarta. Apakah ada percabangan? Ya, ada 3 percabangan, yaitu pertama Surabaya, Bandung, dan Kediri. Nah, Yogyakarta ke Surabaya apakah ada percabangan? Tidak. Dan Yogyakarta ke Bandung apakah ada percabangan? Tidak. Dan Yogyakarta ke Kediri sebagai goal apakah ada percabangan? Tidak. Nah, di sini Jakarta ke Solo itu menempuh jarak 1000 km
dan Solo ke Yogyakarta itu 800 km. Sedangkan goal kita akan ke Kediri, yaitu di percabangan yang ketiga antara Jakarta langsung ke Yogyakarta. Nah, Jakarta ke Yogyakarta itu menempuh jarak 1900 km. Berikutnya, pada percabangan di Yogyakarta itu ada 3 percabangan, Surabaya, Bandung, dan Kediri. Nah, Yogyakarta ke Kediri itu adalah 1500 km. Dalam kasus ini kita akan mengambil note awal dari Jakarta dan goal itu ke Kediri. Kita ambil kasus di sini, langsung ke Jakarta, Yogyakarta, dan langsung ke Kediri, yaitu 1900 km ditambah dengan Yogyakarta ke Kediri itu 1500 km. Berarti jarak yang ditempuh adalah 3.400 km. Jadi jarak menggunakan depth first search ini kita menempuh jarak 3.400 km. Selanjutnya kita masuk ke metode breadth first search, yaitu BFS. BFS menelusuri semua node di setiap level sehingga menemukan rute yang lebih komprehensif. Menyisir semua node pada satu titik. Menyisir semua node pada satu level sebelum beralih ke level berikutnya, memastikan semua kemungkinan diperiksa. Keunggulan dari breadth first search yaitu menjanjikan solusi yang komprehensif karena semua kemungkinan diperiksa. Namun kelemahannya membutuhkan lebih banyak waktu dan memori. Cara kerja breadth first search yaitu mulai dari simpul awal. BFS dimulai dari simpul akar atau simpul awal yang telah ditentukan. Menandai simpul sebagai dikunjungi. Setiap simpul yang dikunjungi akan ditandai agar tidak dikunjungi kembali. Menjelajahi simpul tetangga. BFS menjelajahi semua simpul tetangga dari simpul awal sebelum melanjutkan ke tetangga dari tetangga, yakni tetangga tingkat kedua. Selanjutnya menggunakan struktur data queue, antrian. BFS memanfaatkan queue untuk menyimpan simpul yang akan dijelajahi. Simpul yang pertama dimasukkan ke dalam queue akan diproses terlebih dahulu. First in, first out. Di sini kita menggunakan metode breadth first search dengan node Jakarta goal ke Kediri. Nah, di sini dari gambar yang ditampilkan ada 3 percabangan, yaitu Jakarta ke Solo, Jakarta ke Purwokerto, Jakarta ke Yogyakarta. Masing-masing dengan jarak Jakarta ke Solo yaitu 1000 km, Jakarta ke Purwokerto 800 km, Jakarta ke Yogyakarta yaitu 1900 km. Di sini goal kita sama dari sebelumnya yaitu Kediri. Nah, di sini ketika kita menggunakan breadth first search itu akan membuat melebar dari kota yang dipilih. Misalnya kita pilih Jakarta, Solo, Yogyakarta. Nah, di situ membutuhkan jarak sekitaran 2000 km. Dengan melebar seperti ini, langsung ke Jakarta ke Yogyakarta itu 1900 km. Nah, ketika kita akan ke Kediri, itu memakan memakan jarak 1500 km. Selanjutnya kita masuk di bagian best first search. Nah, best first search memilih rute terpendek di setiap langkah menggunakan heuristik.
Menggunakan heuristik yaitu perhitungan terpendek di setiap langkah untuk menentukan rute yang paling menjanjikan dari langkah ke langkah. Keunggulan dari best first search yaitu lebih cepat dibandingkan BFS karena fokus pada rute dengan jarak terpendek. Kelemahan, jika heuristiknya salah, hasilnya bisa kurang optimal. Cara kerja dari best first search yaitu pencarian best first search bekerja dengan mengevaluasi biaya setiap jalur yang memungkinkan dan kemudian memperluas jalur dengan biaya terendah. Proses ini diulang hingga tujuan tercapai. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk menentukan jalur mana yang paling menjanjikan. Fungsi heuristik memperhitungkan biaya jalur saat ini dan perkiraan jalur yang tersisa. Jika biaya jalur saat ini lebih rendah daripada perkiraan biaya jalur yang tersisa, maka jalur saat ini dipilih. Proses ini diulang hingga tujuan tercapai. Nah, di sini kita menggunakan metode best first search dengan node Jakarta dan goal Kediri. Di sini yaitu menggunakan heuristik, yaitu perhitungan terpendek di tiap langkah. Jadi, posisi awal kita di Jakarta akan ke Kediri, kita melihat rutenya. Jika ke Yogyakarta 1900 km, jika ke Solo 1000 km, jika ke Purwokerto 800 km. Nah, kita mengambil jarak yang terpendek yaitu Purwokerto dengan jarak 800 km. Jadi posisi selanjutnya dari Purwokerto akan ke Kediri itu akan melewati Solo dan Surabaya. Kemungkinannya ada dua, yaitu Solo dan Surabaya. Jika kita Surabaya memakan jarak 1800 km, jika ke Solo 500 km. Nah, kita pilih jalur ke Solo yaitu jarak 500 km. Nah, setelah di Solo, jalan satu-satunya itu ke Yogyakarta dengan jarak 1000 km. Yang itu kita ke Yogyakarta, dan setelah di Yogyakarta kita boleh langsung ke Kediri namun jarak 1500 km. Ada dua opsi, yaitu Yogyakarta langsung ke Kediri dan Yogyakarta melewati Surabaya dulu baru ke Kediri. Tetapi kalau kita mengikuti Surabaya 1000 km dan Surabaya ke Kediri yaitu 1500 km, sehingga memakan jarak sebesar 2500 km. Namun pada saat melihat survei yang dibuat itu kita menghadapi kelemahan, yaitu heuristiknya salah, hasilnya bisa kurang optimal. Nah, karena salah dalam mengambil keputusan, karena kita mengikuti Purwokerto, Solo, Yogyakarta baru Kediri. Sebenarnya kita boleh langsung menghemat jarak dengan langsung ke Yogyakarta 1900 dan langsung ke Kediri dengan jarak 1500 km. Yaitu kita memakan jarak yang harus ditempuh itu sebesar 3400 km, yang meminimalisir jarak yang harus ditempuh ketika kita mengambil awal dari Jakarta menuju ke Kediri. Nah, kesimpulan dari metode yang dijelaskan yaitu depth first search, breadth first search, dan best first search, yaitu DFS cepat tapi menghasilkan jarak lebih panjang. Breadth first search menemukan rute yang tepat namun membutuhkan waktu lebih banyak. Sedangkan best first search yaitu metode yang paling efisien dalam memilih jalur terbaik dengan heuristik, namun hasil serupa dengan BFS dalam hal jarak. Nah,
kesimpulan dari ketiga metode yang saya paparkan, menurut saya metode terbaik yaitu best first search karena lebih efisien dan cepat. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya tentang pohon keputusan pada mata kuliah Artificial Intelligence Kecerdasan Buatan. Cukup sekian dan terima kasih.